Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Stasi dan bisa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Stasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Mari Tuhan berfirman bagi kami, ambil alih jam pemberitaan firman ini dari awal sampai tamatnya untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sobat Stasi, selamat tahun baru buat kita semuanya. Bagi pemirsa Bible TV, tetap semangat. Di tahun yang baru kita tetap berpengharapan dan kita percaya semua boleh berubah, tapi janji Tuhan iya dan amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah tahun baru, semangat baru. Kami sengaja mengangkat tema ini karena ini merupakan Senin pertama yang kita jalani di 2022. Kami berharap bersama Yesus kita sanggup, karena kita percaya Tuhanlah yang punya kuasa. Mari kita buka Alkitab kita. Tahun baru, semangat baru yang kami ambil dari Amsal pasal 18. Ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Tahun baru, semangat baru. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami mengutip 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Bagi kita yang percaya Yesus, memang kita tidak tahu segalanya, tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita firman. Apa artinya? Ada petunjuk untuk kita menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur kita ada di 2022. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita ada petunjuk, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu firman ini jadi penting. Tahun baru, semangat baru. Apa yang perlu kita lakukan memperlengkapi diri kita dalam menjalani tahun ini, sehingga saudara dan saya boleh melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan untuk kita di malam hari ini tentang tahun baru, semangat baru. Yang pertama yang kami mau bagikan buat kita, mari kita lihat Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Bukalah Alkitab kita, dikatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Haleluya. Tahun baru, semangat baru. Yang pertama, kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Paulus
luar biasa. Dipakai Tuhan menyingkapkan tentang kehidupan. Dan Paulus juga dipakai Tuhan untuk menyingkapkan rahasia keberhasilannya, sehingga saudara dan saya bisa melihat dan mencontoh hal-hal yang penting dalam kehidupan ini, sehingga kita hidupnya tidak liar, tapi sungguh-sungguh ada tujuan yang jelas dalam hidup kita. Dikatakan jelas, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hebat. Bekerja memberi buah. Ada sasaran, ada tujuan, ada visi, ada goal. Haleluya. Tadi kami katakan kita ada di Senin pertama di 2022. Masih tidak tahu apa yang akan terjadi, masih panjang, masih 51 Senin lagi yang akan kita jalani di 2022 ini. Tapi kita bersyukur ada firman yang Tuhan sampaikan kepada kita di Senin pertama ini. Tuhan mau ya saudara dan saya di tahun yang baru ada semangat baru dalam kehidupan kita. Karena itu tangkaplah kebenaran ini. Yang pertama, ingat saja harus punya tujuan dalam kehidupan ini. Kenapa kita perlu punya tujuan? Karena waktu nggak bisa diulangi, waktu tidak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Salah satu bentuk keadilan Tuhan kepada manusia, Dia kasih kita 1 hari 24 jam, dan untuk waktu tidak ada dispensasi. Berbahagialah kita yang mau menggarap waktu itu. Haleluya. Kalau kita mengacu daripada kehidupan Tuhan Yesus, dari kehidupan Tuhan Yesus kita bisa belajar bagaimana menggarap waktu. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Haleluya. Tuhan Yesus tahu tentang waktu dan menggarap waktu itu dengan baik, dengan membuat skala prioritas. Sehingga walaupun Tuhan Yesus di dalam dunia usianya cuma 33,5 tahun, tapi Tuhan Yesus mencapai target. Nah, kita bersyukur ada contoh. Karena itu kami mau menekankan kita tahun baru, semangat baru. Yang pertama yang perlu kita lakukan, miliki tujuan hidup. Haleluya. Miliki tujuan hidup, miliki visi, goal yang jelas dalam kehidupan ini. Paulus jelas, kalau aku hidup, bekerja, menghasilkan buah. Haleluya. Kita nggak bisa bilang kepada waktu berhenti. Dia akan terus jalan. Berbahagia kita yang tahu apa yang harus kita kerjakan, maka kita jauh daripada kegagalan dan dekat dengan keberhasilan. Haleluya. Jadi kami mau ajak kita, mumpung masih Senin pertama di 2022, tidak ada kata terlambat. Pertetapkan tujuan hidup kita, khususnya di tahun ini, di tahun 2022 ini. Haleluya. Jangan liar, jangan membias, tapi tetapkan tujuan kita. Tuhan Yesus punya tujuan, Rasul Paulus punya tujuan, gereja punya tujuan, kita juga orang percaya harus punya tujuan. Kalau ini kebenarannya, hari-hari yang kita jalani tidak melakukan yang sia-sia, tapi kita akan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, kami ingin kita lihat Roma 12 ayat 11. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tahun baru, semangat baru. Yang pertama, punya tujuan, punya goal. Haleluya. Yang kedua, kita harus jadi orang yang rajin. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi orang yang rajin. Haleluya. Rajin bekerja, rajin doa, rajin ibadah, rajin berbuat kebaikan.
Haleluya, jadilah orang yang rajin. Buang yang namanya kemalasan. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Percaya atau tidak, orang boleh tidak punya, tapi kalau rajin dia bakal punya. Tapi orang boleh punya, tapi kalau malas-malasan, dia akan jatuh miskin. Haleluya. Jadi tahun baru, semangat baru. Kami mau mendorong kita. Jadilah Kristen yang rajin, anak Tuhan yang rajin. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar Alkitab, kalau kita menelitinya, setiap firman dalam Alkitab kita mengandung hukum dan janji. Kalau kita melakukan hukumnya, kita dapatkan janjinya. Contoh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa hukumnya? Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kami mau katakan, haleluya, semua boleh berubah, tapi Yesus kita tidak berubah. Yang tidak berubah dari Tuhan Yesus selain kuasanya, tapi janjinya, firman-Nya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia pasti menggenapinya. Mari kita jalani 2022 dengan kepastian. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Bersama Yesus kita bisa. Karena kalau dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, tangkaplah kebenaran ini. Ayo, kita harus punya tujuan, harus punya goal. Yang kedua, jadilah orang yang rajin. Rajinlah. Haleluya. Kita akan lihat nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami pastikan kerajinan merupakan karakter yang positif, yang akan menguntungkan kita bagi kita yang memilikinya. Karena dalam bertuhan yang benar ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dan Alkitab katakan dipercaya kepada yang patut dipercaya. Tidak dipercaya kepada semua orang. Haleluya. Dipercaya kepada yang patut dipercaya. Bacalah kisah tentang talenta. Dipercaya kepada yang patut dipercaya. Yang tidak bisa dapat dipercaya diambil, diberikan kepada yang bertanggung jawab. Karena itu kami mau mendorong kita. Betul, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, nggak tahu. Tapi firman Tuhan pelita, kerjakan saja bagian kita. Dia akan menuntut kita day by day. Ya, sehingga saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dan janjikan dinyatakan dalam kehidupan kita. Langit dan bumi berlenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Jadi, mari kita praktekkan kebenaran ini. Tahun baru, semangat baru. Yang pertama yang perlu ada dalam kehidupan kita, saudara dan saya, praktekkanlah kebenaran ini dalam kehidupan kita. Milikilah tujuan, milikilah goal. Yang berikutnya, yang kedua, jadilah orang yang rajin. Secara rohani rajin, secara jasmani rajin. Kalau itu ada menjadi karakter kita, saya percaya saudara dan saya akan menuai apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kami ingin sampaikan kepada kita, ya, kita harus bersemangat. Ya, kita harus bersemangat. Bukan tidak ada masalah. Tahun baru, semangat baru. Kami ingin kita lihat 2 Tawari pasal 15 ayat yang ke-7. Dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah. Ya, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kami mau katakan gigih. Haleluya. Harus bersemangat.
Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan kenapa banyak orang gagal. Ya, yang pertama tidak fokus. Kalau orang tidak fokus, dia dekat dengan kegagalan. Orang bisa gagal, tidak punya arah, ya, tidak punya tujuan. Dia bisa gagal juga karena melakukan sesuatu dengan terpaksa, ya. Dan orang bisa gagal juga karena tidak ada imannya. Tapi saudara dan saya sudah percaya Yesus. Kita sudah punya tujuan yang jelas. Yang perlu kau memperlengkapi dirimu, rajinlah. Kalau saudara sudah rajin, bersemangatlah. Haleluya. Kami tidak katakan tahun 2022 gampang, tidak. Ya, andaikan pun kita gagal, ya coba lagi. Coba lagi. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Ya, saya pernah baca satu kisah tentang orang yang menaklukkan Mount Everest, namanya Helmut Hillary. Pertama kali dia gagal, pertama kali dia daki, dia gagal. Tahukah kita? Waktu dia pulang, dia tunjuk gunung itu. Hari ini aku gagal, tapi besok aku akan kembali dan aku akan taklukkan kamu. Akhirnya apa yang terjadi, tidak berapa lama dia kembali. Dan kita tahu Helmut Hillary adalah orang yang pertama menaklukkan Mount Everest. Luar biasa, bersemangat. Gagal mah biasa, yang tidak boleh adalah tetap tinggal dalam kegagalan. Itu yang tidak boleh. Ya, gagal, coba lagi. Coba lagi. Mungkin kita berkata, parah sampai kapan? Sampai berhasil. Mungkin saudara bilang, Pak, mungkin nggak? Orang bimbang tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Kerjakan bagianmu, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiran. Kalau itu yang kita lakukan 2022 ini, bersama Yesus, kita akan jalani dan kita akan keluar jadi pemenang. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Tahun baru, semangat baru. Yang pertama, milikilah tujuan. Yang kedua, jadilah orang yang rajin. Dan yang ketiga, bersemangatlah dalam menjalani hari-hari kita dalam tahun ini. Kalau itu yang kita lakukan, tidak ada alasan untuk saudara kandas dalam hidup ini. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Dialah yang punya kuasa. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Tahun baru, semangat baru. Kami percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, ya, kalau saudara belum pernah terima Yesus, ikuti nanti doa kami. Yang kedua, bagi yang sakit atau punya beban, nanti kami mau mendoakannya. Nanti saudara letakkan tanganmu bagi engkau yang punya beban di dadamu, dan bagi engkau yang sakit, taruh tanganmu satu di dada, di bagian tubuhmu yang sakit, dan nanti angkat tangan kita satu ke atas. Dan selanjutnya nanti kita mau berdoa syafaat. Kita mulai, kita berdoa, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini, saya dengar firman-Mu, tahun baru, semangat baru. Ya Tuhan, aku mau jadi pelaku firman. Aku mau bertobat dari kesombongan. Aku serahkan diriku kepada Tuhan. Aku mengaku aku orang berdosa. Terimalah hidupku ya Tuhan. Aku buka hatiku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku menerima Engkau menjadi juru selamat Tuhan atas seluruh hidupku. Tuhan Yesus,
saat ini aku mau supaya engkau menuntun hari-hariku ke depan ini, khususnya di 2022 ini. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit, satu angkat ke atas. Kalau bebanmu berat, taruh kedua belah tanganmu. Kita berdoa. Ya Tuhan, di 2022 ini aku berdoa untuk Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, oleh bilu-bilunya kami sudah disembuhkan. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau, enyahlah engkau. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi mereka yang berbeban berat, yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka. Aku katakan dalam nama Yesus, Tuhan yang punya kuasa meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah pertolongan mujizat daripada Tuhan. Dia rubah padang gurun jadi taman Eden. Aku katakan dalam nama Yesus, di padang gurun Tuhan memberikan mata air yang baru buat hidupmu. Ada rezeki, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, baik untuk pribadi, keluarga, dan usahamu. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa untuk 2022 ini, berkati Tuhan negeri kami ini. Jauhkan dari bencana malapetaka, dari doa-doa sihir, dari niat jahat orang jahat. Kami menyerahkan negeri kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Berkati gerejamu biar jadi mercusuar, biar ada suara kenabian yang keluar. Berkati hamba Tuhan dari gereja manapun. Kami berdoa berkati Panorama MGK, naik bukan turun. Dalam tahun ini sukses bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang mendengarkan acara siaran ini di awal tahun ini. Limpah rahmat, anugerah, kasih sayang, berkat Tuhan turun, baik mereka di LP, di rumah, dimanapun mereka berada menyaksikannya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan menyertai. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.